Setelah keluar dari hotel, Zhao Guang membawa mereka ke tempat lain dekat bagian bawah Gunung Greenstone. Dalam perjalanan mereka menuju tempat tujuan, hujan turun. Pegunungan dan air yang jernih terlihat sedikit menyedihkan. Zhao Yanzi memainkan ujung-ujung kaosnya yang panjang sementara melihat pemandangan hujan dalam keheningan. Dia mengganti bajunya ke setelan baju yang baru karena cuacanya berubah dingin hari ini. Hao Ren hanya dapat menggunakan kemeja yang dia gunakan kemarin karena dia tidak membawa setelan baju yang lain. Gunung-gunung bergerak di latar belakang, dan jendela mobil yang persegi mempertegas sisi wajah Zhao Yanzi. Wajah yang anggun, leher merah muda keputihan menopang kepalanya yang kecil dan rambut hitamnya terletak di sebelah telinganya yang seperti porselen. Semua itu menyajikan sebuah estetika yang samar dan redup. Jika gadis ini tidak berkelahi dan bertengkar, dia sebenarnya cukup cantik. Hao Ren diam-diam melihatnya dan berpikir. Mobil itu berhenti di depan sebuah courtyard house 1. Pemilik courtyard house itu bersemangat sekali menyapa keempatnya. Hao Ren memperhatikan banyak orang-orang tua yang tinggal di sini. Karena hujan, mereka semua bercakap-cakap di bangku-bangku di bawah atap daripada berjalan-jalan keluar. Ini sebuah resor yang bagus untuk para tetua yang ingin pensiun. Zhao Hongyu berbalik dan menerangkan pada Hao Ren. Hao Ren tiba-tiba mengerti. Tempat ini dekat bawah gunung. Cuacanya indah dan udaranya segar. Tempat itu benar-benar sebuah tempat yang sempurna untuk pensiun. Pemilik courtyard house membawa mereka ke sebuah halaman kecil. Hao Ren menemukan ada sebuah tempat yang tersembunyi namun indah, sebuah restoran kecil setengah terbuka. Pagar-pagar bambu, rangka yang ditutupi tanaman anggur, meja persegi yang terlihat antik, dan sepetak kecil tanah yang ditumbuhi banyak sayuran. Semua ini mengingatkan Hao Ren akan masa kecilnya. Duduklah, Zhao Guang menemukan sebuah meja, duduk dan berkata. Hanya ada 4 meja di sana, dan tidak seribut seperti restoran biasa. Hujan rintik-rintik berlanjut. Ladang jagung hijau terus mengayun seperti ombak, dan air menetes sepanjang tanaman anggur menciptakan pemandangan yang indah. Hidangan tumisan restoran itu murah tetapi rasanya lezat. Mereka terbuat dari bahan-bahan yang alami dan organik. Ibu Zhao Yanzi, Zhao Hongyu, sangat menawan dan mulai berbicara tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia berbicara bagaimana gunung yang tandus mulai berkembang sepanjang perjalanan sejarah. Zhao Yanzi dan Hao Ren menikmati mendengarkan cerita tentang apa yang terjadi sebelum mereka lahir. Bahkan Zhao Guang, yang biasanya diam, berada dalam suasana hati yang baik saat membicarakan orang-orang dan asal-usul Gunung Greenstone di lingkungan yang murni dan alami ini. Dia juga berbicara tentang gaya hidup orang-orang yang seusia kakek nenek Hao Ren, dan hal itu menarik minat Hao Ren dan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi tidak pernah mengalami hal yang seperti ini, dan itulah mengapa dia sangat tertarik. Sedangkan Hao Ren, dia masih punya ingatan masa lalu yang samar. Saat Zhao Guang terus berbicara, dia merasa semakin bernostalgia. Di tengah makan, Zhao Yanzi tidak tahan untuk pergi keluar dan melihat-lihat. Zhao Hongyu tidak menghentikannya. Dia meminjam sebuah payung dan meminta Hao Ren untuk menemani Zhao Yanzi. Karenanya, mereka berdua bergegas keluar dari halaman kecil yang dikelilingi pagar itu dan pergi ke perkebunan sayur di dekat situ untuk sebuah petualangan. Hanya ada sedikit hujan,
dan Zhao Yanzi tidak bersedia untuk memegang payung. Dia berlari ke depan seperti seekor burung yang baru dilepaskan dari sangkarnya. Dia menggulung celananya dan masuk ke dalam ladang jagung yang berlumpur dengan sandalnya. Hao Ren mengenakan sepatu olahraga dan tidak dapat turun ke sana. Dia hanya dapat memperhatikan Zhao Yanzi bermain-main dengan heboh dan liar sementara berdiri di punggung bukit. Dalam ingatan Hao Ren, dia seringkali dikirim ke tempat kakek neneknya di pedesaan saat dia masih kecil, dan waktu itu pedesaan tersebut cukup mirip dengan pemandangan di sini. Sangat disayangkan dengan perluasan kota, pedesaan itu digantikan oleh beton-beton yang bertulang yang kemudian menjadi pabrik-pabrik, gudang-gudang dan pelabuhan-pelabuhan. Hahaha. Kedua kaki Zhao Yanzi diselimuti lumpur. Dia akhirnya selesai bermain di ladang itu dan kembali dengan bahagia ke panggung bukit di mana Hao Ren berdiri. Karena sempitnya panggung bukit itu dan licinnya lumpur, dia tidak bisa menjaga keseimbangannya dan harus berpegangan pada Hao Ren. Hao Ren meraihnya. Melihat dia menemukan semua yang ada di sini menarik, dia menyadari sebenarnya Zhao Yanzi memiliki beberapa sisi yang manis. Sekarang ini, berapa banyak anak di kota yang benar-benar pernah pergi ke pedesaan? Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan menyentuh tanah, apalagi bermain di ladang. Batang jagung yang tinggi terlihat memisahkan tempat ini dari luar dan membuat sebuah dunia yang terpencil. Jika seseorang melihat ke atas, air hujan yang dingin menghantam wajahnya. Langit yang biru juga dapat dilihat. Saat seseorang melihat ke bawah, aroma yang menyegarkan dari tanah masuk ke dalam hidungnya. Kadang-kadang suara serangga juga bisa didengar. Hampir waktunya untuk kembali, Hao Ren mengingatkannya. Tidak, ayo periksa bagian depan juga, kata Zhao Yanzi tidak disangka-sangka sambil menarik tangan Hao Ren dan berjalan ke depan. Sangat jarang baginya untuk menikmati kegembiraan sejati pedesaan. Bagaimana dia bisa dengan mudah kembali? Mereka bertemu sebuah sungai kecil setelah menyeberangi ladang jagung. Air sungai itu sangat jernih. Meskipun mereka tidak melihat ikan, pinggiran batu sungai itu cukup indah. Hujan jatuh di atas sungai dan membuat banyak riak, yang membentuk sebuah pemandangan yang elegan di ladang yang tidak rata dan polos. Hao Ren mengangkat payung dan membiarkan Zhao Yanzi menghargai sungai itu. Kenyataannya, pengalaman pedesaan di gunung-gunung dan hutan-hutan ini tidak saja menggembirakan Zhao Yanzi tetapi juga menyenangkan bagi Hao Ren. Zhao Yanzi menemukan sebuah tempat dengan air yang dangkal. Dia masuk sebentar ke dalam bersama sandalnya kemudian kembali ke sebelah Hao Ren. Melihat setengah badan Zhao Yanzi terendam air, Hao Ren takut dia masuk angin dan menariknya kembali. Zhao Yanzi tidak melawan kali ini. Sebuah batang pohon kecil memanjang ke sisi jalan. Seekor belalang melompat di depan mereka. Sebuah keranjang bambu yang lusuh yang dibuang ada di sebelah kiri mereka. Semua hal kecil di depannya membuat Hao Ren semakin bernostalgia. Zhao Yanzi terus berjalan dan menarik nafas dalam-dalam sepanjang jalan seolah-olah dia tidak dapat mencium udara yang menyegarkan seperti ini ketika dia kembali ke kota. Sebuah perasaan menyenangkan menyebar di seluruh ladang. Mereka kembali ke restoran kecil itu dan melihat Zhao Guang dan Zhao Hongyu masih makan. Zhao Hongyu tidak menyalahkan anak perempuannya saat dia melihat seluruh badan Zhao Yanzi ditutupi lumpur. Malahan, dengan lembut Zhao Hongyu mengeluarkan sebuah serbet dan menghapus hujan dari dahi Zhao Yanzi. Bagaimana pemandangannya?
Zhao Guang bertanya pada Hao Ren. Pertanyaan acak ini membuatnya terdengar seperti tetua yang telah akrab Hao Ren dan telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Cukup bagus. Sangat jarang mengalami perasaan di pedesaan sekarang, balas Hao Ren. Ya, kita akan kembali ke kota segera. Zhao Guang mengangguk dan berbicara. Hao Ren mengangguk dan melihat pada gunung-gunung yang hijau dan subur dan tiba-tiba merasa tersesat. Zhao Yanzi meringkuk di dalam pelukan ibunya dan sepertinya dia juga enggan untuk meninggalkan alam. Tetapi mereka harus kembali. Setelah setengah jam, Zhao Guang mengendarai Chevrolet hitamnya dan membawa mereka kembali ke kota. Masih hujan. Zhao Yanzi yang bermain liar selama 2 hari, akhirnya tidak dapat menghentikan rasa lelahnya muncul ketika dia bersandar ke kursi dan jatuh tertidur. Hao Ren melihat ke arah pemandangan yang monoton dari jalan raya. Merasakan suasana tenang dari dalam mobil, dia tiba-tiba menyadari dia telah semakin dekat dengan keluarga Zhao Yanzi setelah perjalanan wisata selama 2 hari ini. Tanpa watak buruk Zhao Yanzi yang tidak tertahankan, Zhao Hongyu dan Zhao Guang memang sangat baik kepadanya dan tidak ada masalah apapun dengan mereka. Setelah kembali ke kota, mari kita adakan makan malam keluarga bersama. Zhao Hongyu yang duduk di depan tiba-tiba berkata. Makan malam keluarga. Hao Ren mengatur kembali pemikirannya dan bertanya dengan bingung. Ya, dengan paman ketiganya Zi, keluarga paman kedua dan keluarga kita, Zhao Hongyu berkata. Dia sepenuhnya memperlakukanku sebagai anggota keluarga. Hao Ren berpikir. Meskipun demikian, berpikir tentang bertemu dengan sanak saudara selain orang tua Zhao Yanzi, Hao Ren merasakan ditekan dan mengelengkan kepalanya. Ini tidak perlu. Sejujurnya, mengenai pernikahan dengan Zhao Yanzi, dia belum memiliki ide yang jelas. Jika ada sebuah cara baru untuk menyelesaikan masalah ini di masa depan, mungkin dia tidak menjadi suami Zhao Yanzi dan Zi tidak harus menikahi dengan segan. Tentu saja, alasan yang lain adalah Hao Ren tahu paman ketiganya tidak menyukainya. Oleh karena itu, dia tidak ingin pergi ke makan malam keluarga mereka. Tidak masalah, kami akan membawamu kembali ke sekolah, Zhao Hongyu berkata. Dia tidak memiliki niat untuk mendorong Hao Ren. Apakah ayah Zhao Yanzi memiliki 2 saudara kandung? Hao Ren bertanya. Ya, kau melihat paman ketiga Zi terakhir kali. Dia belum menikah dan masih melajang. Paman kedua melakukan bisnis di luar negeri, tetapi beberapa anggota keluarganya masih tinggal di kota Lautan Timur dan kami masih cukup sering bertemu, Zhao Hongyu menerangkan. Zhao Guang tidak ikut serta dalam percakapan ini. Malahan dia memfokuskan diri mengemudi. Hao Ren merasa gaya hidup mereka tidak berbeda dibandingkan orang biasa, tetapi mereka mungkin lebih kaya daripada orang biasa. Paman kedua Zhao Yanzi mungkin mempunyai bisnis yang lebih besar dari ayahnya. Dia berpikir. Dan sedangkan paman ketiga Zi, dia terlihat jahat, kepribadiannya tidak sebagus itu. Dan temperamennya tidak terasa seperti orang yang berhasil. Dia mungkin tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tidak aneh dia masih melajang dan tidak menikah, dia bertanya-tanya. Seolah-olah dia menebak apa yang Hao Ren pikirkan, Zhao Hongyu berkata, paman ketiga Zi sangat rajin dalam melakukan kultivasi. Dia tidak peduli masalah-masalah yang sekular dan tidak pernah memiliki pemikiran untuk memiliki keluarga ataupun karir.
Paman ketiga Zi mungkin terlihat biasa saja, tetapi dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dari ketiga bersaudara. Oh, bagaimana dia dibandingkan dengan Suhan? Hao Ren bertanya dengan acak. Dia ingat Zhao Hongyu pernah berkat di lingkaran mereka. Suhan sudah milik tingkat atas. Zhao Hongyu tersenyum. Dua orang Suhan tidak akan dapat mengalahkan paman ketiga Zi. Jawabannya sedikit mengejutkan Hao Ren. Dua tetua Lu tidak dapat mengalahkan Suhan, dan dua Suhan tidak dapat mengalahkan paman ketiga. Menurut pernyataan Zhao Hongyu, Suhan adalah seorang surgawi level master yang satu langkah lagi memasuki Soaring Realm. Kemudian kekuatan yang sebenarnya dari paman ketiga ini. Ketika orang sepertiku yang masih baru bergulat dengan teknik kultivasi pemula, paman ketiga Zi dapat mencubit 100 orang sepertiku sampai mati dengan satu jari. Dahi Hao Ren dipenuhi oleh lapisan keringat dingin. Paman ketiga memiliki bias terhadapmu. Tetapi jangan khawatir, dia bukan jenis orang yang membunuh tanpa alasan. Zhao Hongyu tersenyum dan berkata, paman ketiga sangat mencintai Zi. Apapun masalahnya, aku hanya nama saja, tunangan, Zi. Dalam periode waktu ini, jika aku melakukan sesuatu yang melawan kenormalan seorang suami, aku mungkin akan mati menderita. Lapisan keringat dingin lain tiba-tiba menutupi dahi Hao Ren.